lalu kami menggelar tabligh akbar di Aceh. Itu yang kumpul lautan manusia. 100 ribuan lebih warga Aceh semua kumpul di tabligh akbar yang luar biasa, dan itu saya manfaatkan. Di akhir ceramah itu saya baiat semua warga Aceh untuk berjanji tidak lepas dari NKRI. Jadi kita sampaikan dengan bahasa ceramah. Saya sampaikan kenapa selama ini kami tidak setuju Aceh itu lepas. Padahal ini yang hadir, mayoritas ini mantan GAM semua. Tapi kenapa mereka bisa akhirnya menerima? Karena kita jelaskan bagaimana pentingnya NKRI, bagaimana perlunya NKRI, bagaimana peran Aceh itu terhadap NKRI. Nah, karena Aceh ini adalah Serambi Mekah, Darussalam, pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara, bahkan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia juga lahirnya di Aceh. Ditambah lagi modal perjuangan kita dulu Aceh. Tolong diingat, pada saat kita sedang perundingan internasional, itu ada kekuatan internasional yang membuat klausul kalau suatu negeri sudah dijajah 150 tahun lebih oleh suatu negara, maka negeri tersebut menjadi milik negara tadi. Nah, kemudian Indonesia ini dinyatakan oleh Belanda sudah 300 tahun lebih dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda minta supaya Indonesia ini dijadikan bagian, yaitu daripada negara Belanda. Nah, tapi saat itu dalam perundingan tersebut Aceh yang menolong kita semua. Jadi Aceh ini menyatakan dengan semua, yaitu fakta-fakta yang ada, bahwa Aceh tidak pernah dijajah sampai 300 tahun oleh Belanda. 40 tahun Belanda masuk ke Aceh, Aceh setiap hari selalu melakukan perlawanan. Jadi boleh dikatakan dari seluruh Indonesia ini, Aceh yang selamat, yaitu lepas daripada penjajahan Belanda. Dan itu pintu masuk kita, entry point kita. Akhirnya kita ini tidak berpihak kepada Belanda. Kita menjadi NKRI. Nah, setelah kita ceritakan bagaimana pentingnya peran Aceh, kemudian mereka tergugah, mereka terharu, itu ratusan ribu umat Islam. Semua berdiri mengucapkan takbir untuk setia kepada NKRI. Nah, jadi artinya ini perlu saya sampaikan, karena memang Aceh saat ini bagai api dalam sekam. Karena perjanjian Helsinki yang beberapa waktu yang lalu diadakan antara GAM dengan RI, ada klausul poin-poin yang mereka saat ini sudah mulai berbeda penafsiran. Jadi GAM menafsirkan kemana, Republik Indonesia menafsirkan kemana. Ini sudah mulai saya rasakan di Aceh mulai ada teriak-teriak hal yang bisa mengganggu keamanan. Maka itu kemarin kami datang ke Aceh, kami temui ulama-ulama Aceh supaya riak-riak tadi bisa ditenangkan. Nah, jadi artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab FPI untuk menjaga NKRI ini bukan hanya di mulut saja, tapi kita harus bergerak sampai ke bawah supaya negara ini tidak terpecah belah. Sebab kalau Indonesia terpecah belah, kita semua rugi. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun budaya kita, kita semua akan dirugikan. Nah, kemudian yang terakhir yang saya ingin ingatkan, khususnya kepada rekan-rekan kita dari kalangan Tionghoa, kalau selama ini kami keras kepada pemerintahan Jokowi yang menjalin kerjasama dengan RRC, bukan karena faktor Tionghoanya, bukan karena faktor Cinanya. Ini perlu saya klarifikasi dulu. Nah, jadi begini, kami punya prinsip, pemerintah Indonesia mau kerjasama dengan Australia silakan, dengan Amerika silakan, dengan Eropa silakan. Tapi kami tidak terima kalau mereka mengimpor ideologinya. Nah, jadi bekerja sama dengan Amerika, tapi ideologi liberalnya, ideologi sekulernya, ideologi kapitalisnya dibawa ke Indonesia, itu yang kami tolak. Tapi kalau soal kerjasama dengan Amerika, silakan saja. Begitu juga dengan RRC. Jadi kalau pemerintah Indonesia ingin bekerja sama dengan RRC terbatas dalam persoalan ekonomi, silakan, no problem. Kita tidak pernah anti soal itu. Tapi jangan mengimpor ideologinya. Karena ideologi yang ada di RRC adalah ideologi komunis. Nah, kalau itu yang diimpor masuk ke negeri kita, ini akan menjadi embrio perpecahan di antara kita. Nah, karena itu sekali lagi, dua syarat yang selalu kita ingatkan kepada pemerintah kalau ingin menjalin kerjasama dengan luar negeri. Syarat yang pertama, jangan mengimpor ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang berlaku di Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah jangan sampai kerjasama tersebut merugikan Indonesia. Jadi kalau sampai merugikan Indonesia, merugikan rakyat,
rakyat makin menderita, tetap kita tolak dengan negara manapun. Jadi ini bukan hanya negara Cina, bukan hanya Rusia, bukan hanya Amerika, negara manapun. Sekalipun dengan tetangga negara Malaysia. Kita kerjasama, sama-sama, satu rumpun, katakanlah. Nah, kita bersaudara dengan Malaysia, tapi kalau bentuk kerjasamanya merugikan Indonesia, tetap wajib untuk kita tolak. Nah itu yang perlu saya sampaikan, sebab kalau di medsos ini kan kesannya sebetulnya kita anti komunisnya yang di RRQ, nah, bukan anti Cina-nya. Ini kadang-kadang dipersepsikan oleh medsos. Nah adapun warga Tionghoa yang ada di Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia, mereka rakyat Indonesia, mereka penduduk Indonesia yang wajib untuk kita hormati dan kita hargai. Nah, jadi saya juga tidak sepakat kalau ada generalisir. Hanya gara-gara seorang Ahok, Anda semua Tionghoa disalahkan. Padahal berapa banyak warga Tionghoa yang baik, yang dermawan, yang santun, yang lama, yang menegakkan keadilan. Nah, jadi saya pikir prinsip ini di dalam FPI itu didoktrin sampai ke bawah. Nah, makanya saya tegaskan sekali lagi, FPI dari pusat sampai ke daerah bukan organisasi rasis dan fasis. Dan FPI terbuka, bisa bekerja sama dengan umat beragama apapun, dengan kelompok manapun, bahkan dengan pemerintah sekalipun FPI bisa bekerja sama. Dengan satu syarat, tidak melanggar ajaran agama. Tapi kalau sudah melanggar ajaran agama, sekalipun pemerintah kita tolak untuk bekerja sama. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab yaitu daripada makin kuatnya hubungan di antara kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama untuk menjaga NKRI kita. Saya katakan NKRI kita karena memang NKRI ini adalah kapal besar yang menampung seluruh bangsa Indonesia. Jadi apapun suku kita, apapun agama kita, kita bisa bersatu untuk menjaga NKRI. Bohong kalau ada mengatakan tidak bisa bersatu. Saya yakin. Nah itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Apa yang mau tanya? Masuk Facebook. NKRI. Ada MNC-nya. Silakan. Apa yang mau ditanya? Santai aja. Silakan. Mau godain Valius. Mau godain Valius. Kasih tahu. Silakan mau bertanya. Biar masuk Facebook. NKRI Valius. Mantap. Harga mati. Mantap. Dok. Siap. Siap.